share sedikit juga bahwa memang kita orang Papua ke depan itu kita harus berpikir bahwa kita kebanyakan hidup kita hanya konsumsi saja. Hari ini dapat 100 habis semua. Tapi saudara-saudara kita yang dari Jawa, dari Makassar, hari ini misalnya dapat 100, dia sudah harus berpikir bagaimana untuk usaha saya, bagaimana apa yang saya juga harus makan dan apa yang harus nabung. Jadi tiga tumpu ini kita harus jaga, ya. Jangan dihabisin 100-nya. Hal ini yang mungkin kita harus membangun untuk istri kita. Karena walaupun saya juga sudah kerja, tapi saya juga antisipasi kapan saya pensiun. Sehingga hal ini saya sudah dengan istri saya sudah mulai berpikir ini. Jadi mungkin ini yang mungkin nanti Pak Ubi komunikasi dengan istri bahwa ke depan ini usaha kita bukan akan begini terus, dia akan berkembang terus. Dan tidak mungkin kita akan mengharapkan siapa-siapa lagi, terutama ada anak kita ini. Karena masa depan daripada keluarga itu ada yang melanjutkan usaha kita adalah anak. Jadi pemahaman ini juga diberikan dan kunci keberhasilan satu usaha itu keterbukaan. Kita harus terbuka dengan istri, ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan dalam rumah tangga yang ingin kita bangun. Ya ipar tinggal ipar, ya karena kita di sana kalau namanya ipar itu ada sekali. Kalau datang apa yang kita simpan harus kasih. Ya sudah waktunya, ya. Mungkin sudah waktunya kita harus memilah-milah ini, ya. Karena ibaratnya dulu kita kalau di kampung kan ke pinggir pantai aja kita sudah bisa dapat ikan besar. Sekarang ini sampai yang sudah perkembangan begitu, sekarang di wilayah kampung itu belum tentu kita mancing dapat ikan yang besar, harus jauh karena situasi itu sudah berubah. Jadi dalam kita ke depan mau berbisnis yang baik, keterbukaan dalam rumah tangga dan apa yang kita akan strategi ke depan, kita harus terbuka untuk istri dan harus disampaikan bahwa saya ingin berusaha ini dan ini peluang ini sangat-sangat penting sekali untuk kita masa depan daripada keluarga ini. Jadi kunci pertama itu keterbukaan dan keuangan kita harus pisahkan kayak tadi juga Pak Kasami tadi, bahwa keuangan rumah tangga itu harus kita pisahkan, jadi mana yang untuk berbisnis, mana yang untuk berusaha. Dan itu yang tadi saya sampaikan bahwa 3 tumbuh itu kan apa yang kita mau usahakan ini harus nyata, ya. Dan kenapa dan mengapa saudara-saudara kami datangkan ke sini, karena saya salah satu orang Papua yang melihat bahwa kalau kita lihat di Papua itu ada 2 wilayah, kampung dengan kota. Komoditi yang paling unggul itu ada di kampung. Dan anak-anak muda itu banyak konsen ke kota, dia tidak memperhatikan kampung ini. Sehingga bagaimana untuk membangun kampung ini, kami dari Bank Papua masuk untuk membina saudara-saudara, untuk melihat potensi-potensi yang ada di wilayah itu, bagaimana dikembangkan. Dan saya juga bersyukur karena malam hari ini dari semua daerah ada. Ini merupakan satu kekuatan, kekompakan nanti. Ini kan komunikasi harus dibangun setelah pulang ini. Jadi kalian harus berkomunikasi dengan misalnya ada komoditi ikan, bagaimana dengan ikan laut bisa didatangkan ke pedalaman, itu komunikasi itu sudah harus dibangun ini. Karena tidak begitu ya percuma aja kita ke sini. Jadi saya harap sekali nanti kembali dari sini, usaha-usaha ini harus dikembangkan. Jadi yang paling mendasar di sini yang saya harapkan sekali bahwa pengembangan di kampung-kampung ini kita sudah harus pertimbangkan bahwa daerah mana yang komoditinya misalnya sayur atau peternakan, karena kita lihat selama ini kan sayur didatangkan dari Manado. Padahal kita di Papua bisa telur didatangkan dari dari Surabaya. Kenapa Papua tidak? Peternakan, perikanan, ikan air tawar maupun ikan laut itu komoditinya di Papua luar biasa. Cuma kita melihat bahwa selama ini pemerintah daerah tidak begitu fokus. Dikatakan bahwa dana otonomi khusus itu besar turun ke daerah. Tidak fokus. Dia ibaratnya center class, jadi dia habis di pertengahan jalan. Jadi saya mengajak kita untuk ke depan, kita tidak usah berpikir, kita berusaha berwira swasta sendiri. Bank akan memberikan bantuan-bantuan berupa dana TSR untuk bagaimana itu pelaku usaha yang ada di kampung ini bisa berkembang. Dan kita setelah memberikan, kita tidak akan lepas begitu saja. Karena saya ambil contoh misalnya ada satu wilayah yang saya ambil contoh Sentani. Sentani itu kan tambak ikan di danaunya itu. Setelah mereka panen, kami yang bantu mencari rumah-rumah makan. Sehingga petaninya tidak perlu sampai ke pasar, tapi tunggu di pinggir jalan sudah ada pembelinya.
mungkin ke depan jaringan ini yang kita akan bangun antara kampung dengan kota. Jadi orang-orang dari kampung itu tidak perlu sampai ke pasar, cukup di pinggir jalan sudah ada pengangkut. Mungkin tentang kendali ini yang kita akan potong, karena selama ini para petani, misalnya ikan dia dari tempat usahanya sampai ke pasar, uangnya habis di biaya transportasi, sehingga kita potong, cukup nanti orang datang beli di situ. Nah, jadi hal-hal ini yang kita akan bangun ke depan. Nah, jadi itu yang tadi pertanyaannya Pak Ogi tadi, sebenarnya keterbukaan dalam ini dalam rumah tangga, dan saya sependapat juga dengan Pak Kasali bahwa usaha apa yang kita lakukan istri juga harus kita libatkan, dia aja untuk itu kemana-mana saya bahwa ini usahanya modelnya begini sehingga ke depan saya yakin bahwa kita orang Papua juga bisa ya. Kita tertinggal sekali ya. Nah, kita lihat bahwa saudara-saudara kita dari Jawa dengan kapal penumpang turun 2-3 tahun kemudian dia udah bisa bawa mobil tapi kita begini terus. Saya sendiri prinsipnya jangan kita benci mereka, tapi belajar dari mereka. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Saya yakin bahwa pasti bisa. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kasali tadi maupun Pak siapa? Mas Ria ya itu mungkin menambah pengetahuan kita untuk bagaimana ke depan kita akan membangun Papua. Karena ya kita punya prinsip bahwa kita tidak bisa, masa orang lain bisa, kita tidak bisa. Cuma masalah waktu saja. Karena saya sering katakan bahwa kenapa kita terbelakang ini, karena pertama kita tidak punya kesempatan, kedua kita tidak punya guru yang baik. Kita tidak tahu siapa yang salah, tapi tidak usah mempersalahkan orang lain. Kita pasti bisa. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nih Mas, kita batasi 2 aja ya.